Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Lemirah akan menghadiri sebuah perhelatan Festival Pencaksilat Kota Bogor. Kita sekarang posisi ini sudah berada di Pasar Kebon Kembang. Nah, untuk lokasi acara nanti berada di Blok F Pasar Kembang, teman-teman. Nanti di sini kita akan ada acara Festival Pencaksilat, pameran benda pusaka, ada festival UMKM juga, dan masih banyak lagi rangkaian acara lainnya. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus perjalanan kita, teman-teman. Tapi sebelum kita menuju ke Blok F, tak lupa kami mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman yang belum melakukan subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang mempunyai seputar tempat informasi sejarah yang bisa kita kunjungi, langsung tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, langsung silahkan tekan saja tombol like-nya. Baik, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Mari ikuti terus perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, kita sudah berada di Blok F Pasar Kebon Kembang ya teman-teman. Ini sekarang kita tinggal mencari lokasi di mana kegiatan acara Festival Pencaksilat dilaksanakan. Mari ikuti terus teman-teman. Untuk lokasinya di mana ya Pak? Di atas apa di sini? Lokasi acara festivalnya di sebelah mana Pak? Siapa Pak Wali? Iya, untuk acaranya di atas di sini. Makasih ya Pak. Nah baik teman-teman, ini kita sudah sampai di gerbang menuju lokasi kegiatan Festival Pencaksilat. Mari kita sama-sama saksikan bagaimana keadaan di dalam dan ada apa aja sih di dalam. Tapi sebelum kita langsung masuk ke dalam, tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman yang belum melakukan subscribe. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, langsung tekan saja tombol like-nya. Dan bagi teman-teman yang kebetulan juga sedang mengikuti kegiatan ini, langsung saja beri kesan dan kesannya di kolom komentar teman-teman. Mari ikuti terus perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Nah, ini acaranya sepertinya sudah dibuka teman-teman. Ini sudah mulai ramai juga. Nanti kita coba keliling-keliling ada apa aja sih di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu sama saudara-saudara kita dari Saung Penca, terus sama Pak Haji Raden Dadang ya, yang pendiri Museum Keris yang seperti pekan lalu kita sudah kunjungi. Kita akan lihat sama-sama teman-teman. Oke teman-teman, ini di belakang kita sudah terlihat ini adalah stand milik Bapak Haji Raden Dadang ya teman-teman. Mari kita sama-sama lihat atau kita sapa Pak Haji Raden Dadang langsung. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampurasun. Haji.
Teman-teman, ini Pak Haji ya, Pak Haji Dadang yang pekan lalu kita kunjungi ke tempatnya. Iya, Damang, Pak Haji. Alhamdulillah. Izin nanti kita lihat-lihat, Pak Haji ya. Iya. Ya, lagi ini baru pembukaan. Oh, baru pembukaan ya. Iya, baru pembukaan. Baik teman-teman, ini kegiatan baru pembukaan. Nanti ini acara sampai jam berapa Pak Haji kira-kira? Kalau acara sih ini silat ini sampai besok. Sampai besok ya, 2 hari ya? 2 hari. Malah 3 hari dari kemarin kalau silat sudah dimulai. Oh gitu. Iya. Ya. Baik, ya sudah Pak Haji, kita izin muter-muter dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Siap. Ya, baik. Bapak Wali Kota untuk sepatah 2 patah kata atau mengarahkan kepada seluruh pesilat dan sekaligus membuka acara festival pencaksilat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Pak Dandrem dan Pak Dandim yang hari ini bergabung bersama kita, Pak Guntur Setianto, kemudian unsur Forkopimda atau yang mewakili Ketua ISI Kota Bogor, untuk panitia acara ini Pak Dirut PD Pasar, kemudian para inisiator acara Ki Ulung, Mas Gatot, dan tentunya para peserta, para atlet dari perguruan pencaksilat se-Jawa Barat yang sangat saya banggakan. Perjuangan kita hari ini bukan hanya berikan aplaus untuk Ibu Jenderal kita. Berikan tepuk tangan penyerangan senjata ini kepada Komandan Korim 0611. Selanjutnya penyerahan cindramata kepada Inspektur Jenderal Polisi Bapak Guntur Setianto. Dari Koordinator acara Bapak Insinyur Gatot Susanto. Oke teman-teman, kita lagi ada di salah satu stand ya di sini. Sareng Kang saya teman-teman. Abi Ramadan. Kang Ramadan di mana Kang? Di Nanggewer. Nanggewer teh di Sata Canggur Pakansari. Oh, masih kawasan Bogor ya. Di Kabupaten. Kang Ramadan teh jadi icalan aksesoris khas Kasundaan ya. Aya totopong ya Kang. Iket sareng Si Traspin. Oh iya benar. Karya-karya Nyarira. Mohon. Pipa. Oke. Nah upami ieu Bahar. wih deh. Baharnya Kang Ramadan teman-teman segede gini ya. Menurut saya jauh. Ini mah incuna punya Kang Ramadan mah uyutna. Tetap Yang sayang. Bonggolnya ya deket bonggolnya Kang. Jadi nu kena akar kenang kena karang pisan. Oh. Jadi ini teman-teman gelang bahar ini udah yang mau deket bonggolnya, jadi deket yang karangnya banget ya, udah deket karangnya banget teman-teman. Kan bagian tengah. Oh iya. Upami iya naon ieu teh Kang? Ini pipa kayu kisere. Oh. Kayu kisere asli di Gunung Salak. Tunggul kayu nunggu usia ratusan tahun. Oh. Tangkalan nggak jauh. Tangkana mah. Nggak jauh. Iya, jadi ngarokok naon wae ge, rokoknya jadi netral.
Oh. Rek tersales manan ku ya mah alhamdulillah gitu. Nuhun. Karakter sorangan. Mohon. Oh. Tatalna ge di godog we jeung menu konsumsi. Oh, tangkanya kayu sereh. Kayu kisereh. Kayu kisereh. Asli Gunung Salak. Ini asli Gunung Salak. Hanya ada di Gunung Salak atau? Di Jawa Barat tuh di Banten gitu lah ya. Oh, nang jarang terus jangan. Tunggu na. Oh. Ini dari salah satu pohon yang sangat langka. Jadi teman-teman, pohon ini hanya ada kalau bahasa Sundanya itu tunggulnya aja ya. Jadi kalau untuk pohonnya sudah sangat jarang sekali. Ini dari Gunung Salak ya, sama Kang Ramadan ini. Ini buatan Kang sendiri. Wih, alhamdulillah. Kang Ramadan ini berarti salah satu pengrajin ya, pengrajin. Cek batu. Bener. Lamun cek ulah Sunda mah naon kudu cek batu. Adalah ulah cek sorangan nya Kang. Mawa cek sorangan. Oh ya bener. Ini 50. boleh lihat Kang? Enggak, pakaian sorangan. Oh ini punya, oh ya. Ini akar. Ini dari akar juga, tuh. Dari akar juga. Akar kayu kisereh. Oke, Kang Ramadan hatur nuhun. Mudah-mudahan payu icelana. Oke, kita lanjut. Sama ini langsung di subscribe. Nih, langsung di subscribe. Langsung di subscribe. Nah teman-teman, kita sudah ada di standnya Manggala Jatidiri. Ini dari Subang ya. Sarang Kang siapa? Manggala. Kang Manggala. Ya. Kang Manggala ini dari Subang ya. Dari Subang. Datang jam berapa sih ini Kang? Jam 6 tadi pagi. Dari kemarin. Ya. Ini produknya itu ada kujang, samurai ya. Patung-patung macan. Terus golok kerja. Golok kerja. Berarti ini perkakas ya, golok perkakas. Ya, Oke. Ini juga golok kerja juga ya? Ya, golok perkakas semua ya. Ini saya lihat kebanyakan dari kayu atau bambu ini, Kang? Kalau ini semuanya dari kayu. Dari kayu? Dari bahan jenis kayu lame. Kalau untuk golok tepas ini, untuk perkakas ini, bahan kayunya mahoni. Oh, mahoni. Ya, kalau ini, kalau untuk hiasan kayu lame, kalau untuk golok kayu mahoni ya. Ini bagus-bagus sekali nih teman-teman. Kalau misalkan yang mau beli nih, ini ada, kita lihat dulu nih. Ini ternyata bukan golok. Jadi teman-teman pas begitu dibuka ini buat ngedot ya, korek ya. Ini buatan Kang sendiri nih Kang? Sama-sama satu kelompok. Oh, ada paguyubannya? Ya, ada pengrajin untuk pandainya, oh. Ada pengrajin untuk sarung dan gagangnya, ada pengukirnya, dan ada tukang solder. Oh, jadi 4 pengrajin. 4 pengrajin. Nah, kalau saya hanya bagian nyoldernya aja, seni desain. Oh, seni desainnya yang lukisnya ya? Iya, betul. Ini kalau teman-teman di rumah pengen beli, dijual online juga nggak? Dijual tapi tidak hanya lewat Facebook aja. Iya, Ya, oh ada di lewat Shopee, nggak lewat, nggak ada. Oh gitu, hanya Facebook aja. Nih kita, ini kebalik kayaknya ya. Keindahan langit menjadi keindahan bumi. Sebab susah. Ini teman-teman kita beli satu buat cenderamata nih. Ini harganya berapa ini Kang? 35.000. Yang kayak gini harganya 35.000 nih, bagus buat hiasan, bisa juga buat kalau misalkan mau nongkrong-nongkrong, weh. Bawa koreknya ngudutnya pakai Hanoman ya. Saya ambil ini satu Pak. Boleh. Kalau hasil karyanya telah menguras finansialnya, semua itu dia jalani karena
Assalamualaikum. Kang, sampurasun sareng Kang Sae teh. Panji. Kang Panji, ini dari Karadenan ya? Karadenan. Ini Kang, tadi kita sempat lihat dari awal mula buka acara sampai sekarang kita tertarik sekali sama kostum yang akang ini pakai. Nah, kita mau tanya-tanya sebentar boleh? Oh, boleh. Baik, sebentar kita cabut dulu mic-nya. Oke, Kang Panji ya tadi ya. Kang Panji, punten. Ini kostum yang dipakai itu temanya kostum apa nih, Kang? Ini kostum Pajajaran prajurit. Oh, kostum bertemakan prajurit zaman kerajaan Pajajaran ya. Jadi prajurit pada zaman Pajajaran itu kurang lebih kostumnya zaman dulu seperti ini. Baik. Nah, ini boleh sini. Kang Indra bisa geser dulu ke arah kiri ya, biar kelihatan semua. Nah, kemarin juga kita sempat silaturahmi ke Pak Haji Dadang. Ya, kita sempat tanya-tanya karena kata Pak Haji juga memang di Karadenan ini pada saat hari-hari penting sering menggunakan kostum-kostum yang unik ini. Nah, dipakainya itu selain ada acara seperti ini di Karadenan dipakainya acara apa aja, Kang? Seperti acara-acara besar. Utamanya ini sih di bulan Maulid ya. Maulid ya. Karena kan emang kita puncak inti dari kebiasaan di sana ya di bulan Maulid. Oh gitu. Jadi di bulan Maulid kolaborasi sama apa namanya tuh? Ini upacara adat ya. Upacara adat. Oh, jadi setiap bulan Maulid itu ada ciri khas dari Karadenan pakai pakaian ala kerajaan ya. Jadi kita untuk mengenang lah melestarikan budaya. Tujuannya ke situ. Betul. Oh, jadi tujuannya untuk lebih memperkenalkan ke generasi-generasi muda ya, Kang ya, tentang kostum Pajajaran itu ini loh gitu. Terus kita orang Sunda punya loh kostum kayak gini gitu ya. Jadi maksudnya merupakan dari satu ciri khas kita ya memang karena ada budaya yang emang diwariskan dari turun temurun gitu. Baik. Nah, dari kostum-kostum ini ada ciri khasnya nggak? Ini kostum apa gitu mungkin, atau misalkan dari biasanya kan kalau untuk prajurit itu ada komandannya, ada prajuritnya, ada nggak? Ada sih, maksudnya kalau misalkan kayak macam sementara ini kan kita lebih mengemasnya tuh hanya prajuritnya aja dulu. Oh ya, jadi global ya. Jadi global. Baik. Jadi memang tujuan utamanya nanti kesananya insya Allah berjalan, maksudnya ditambah lagi untuk rajanya apa gitu. Oh baik. Mungkin ini fungsinya sama nggak, Kang, sama kayak ini apa kalau misalkan ini suka ada lengser, sama ya fungsinya untuk menyambut tamu ya. Baik. Nah itu teman-teman nih sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung parade kostum unik ini di Karadenan itu ada pada saat peringatan bulan Maulid ya. Tanggal berapa Maulidnya, Kang? Maulid pas 12 bulan Maulid. 12 bulan Maulid ya. Itu biasanya seharian atau malam aja acaranya? Acaranya kita kalau di sana kan emang sudah terbiasanya dari malam tuh kita biasa asal-asaka baca Maulid. Oh, baik. Terus ditambah lagi sedekah karena kan di sana biar gimana juga kita punya kebiasaan untuk sedekah gitu. Baik. Di pagi hari sampai siang. Oh, dari pagi sampai siang ya. Jadi selesai ada acara tambahan kayak macam gunting bayi. Oh ya, ini yang sama prajurit. Ya, baik. Nah, jadi sekali lagi itu teman-teman, ternyata masih ada, alhamdulillah ya, masih ada salah satunya di Karadenan ini yang sangat peduli dengan budaya, dengan warisan leluhurnya. Bahkan kemarin kita sempat lihat di Karadenan ini luar biasa. Sekampung itu warganya punya benda pusaka semua ya, benda yang sekarang diabadikan atau disimpan di museum. Kita sama-sama support teman-teman, kita berikan apresiasi untuk seluruh warga Karadenan, tepatnya di sekitar wilayah Karadenan Kaum namanya ya. Karadenan Kaum mudah-mudahan bisa terus menjaga apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Oke, mungkin itu saja Kang Panji. Untuk Kang Panji dan teman-teman, sukses terus, jaga terus budaya Sunda, Kang Panji. Atur nuhun. Nah teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa kostum unik ciri khas yang ada di Karadenan Kaum ya. Sekarang ini kembali dengan Pak Raden Haji Dadang. Pak Haji, kita mau ganggu lagi kayak kemarin, ganggu terus. Pak Haji, ini sekarang Pak Haji di sini bawa berapa bilah senjata nih Pak Haji di sini? Tadi dari Museum Keris ya, saya bawa sekitar 30
pusaka. 30 bila pusaka ya. Bila pusaka ya. Ada apa aja nih yang dibawa Pak Haji? Yang di bawah itu ya kudi, golok panjang, ya gobang atau keris, juga ada keris lurus, keris loop, ya. Dan sebuah buku tentang sejarah berdirinya Museum Keris Karadenan. Oh iya, sama buku ini ya, buku sejarah berdirinya Museum Karadenan ya. Nah Pak Haji, persiapan ke acara ini berapa hari nih Pak Haji? Aduh, lumayan juga ya. Jadi kita persiapan itu sekitar 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu, karena memang pusaka-pusaka yang ada di museum ketika itu harus kita bersihkan dulu. Jamasan dulu ya? Jamasan dulu, sekitar 1 minggu. 1 minggu ya ini. Ya. Berarti ini semua nginep di sini atau bawa pulang? Jadi pagi saya bawa dan sore dibawa pulang kembali. Baik Pak Haji. Luar biasa. Pak Haji ini masih terus semangat teman-teman, kembali ingin terus melestarikan budaya ya. Terbukti ini Pak Haji membawa dari Karadenan, dibawa 30 kurang lebih 30 buah 30 bilah keris, ada kudi, ada keris, ada kujang ya, ada golok panjang ya, gobang ya. Paling nanti seperti biasa mungkin setelah acara ini akan kembali lagi ke museumnya. Iya, betul, keris ya. Iya. Sekali lagi nih untuk teman-teman yang ingin belajar tentang benda-benda pusaka, nggak usah jauh-jauh, itu ada di Karadenan, itu ada museum keris ya. Nanti kalau misalkan bingung, teman-teman bisa cek aja lokasinya itu di Karadenan Kaum ya. Ya, Karadenan Kaum. Persis di samping Masjid Al-Atiqiyah. Ya. Masjid Al-Atiqiyah, nanti teman-teman bisa lihat ke museum keris, bisa ziarahnya. Di situ ada makam keramat, itu makam Raden Syafi'i ya. Iya, Mbah Raden Syafi'i di samping masjid. Jadi lengkap. Sudah satu lokasi, bisa melihat museum, bisa ziarah, bisa langsung sholat di salah satu masjid tertua di Bogor itu ya Pak Haji ya. Baik Pak Haji, mungkin itu saja. Kita langsung lanjut keliling-keliling lagi. Sekali lagi sukses buat Pak Haji, sehat, panjang umur. Mudah-mudahan Museum Keris dan seluruh budaya Karadenannya tetap dijaga Pak Haji. Baik. Demikian teman-teman, kita langsung putar-putar, kita langsung pamit sama Pak Haji. Atur nuhun pisan, Pak Haji, atur nuhun pisan. Maka teman-teman, itu tadi wawancara kita dengan Pak Haji Raden Dadang ya, yang mana minggu lalu kita sudah berkunjung ke Museum Kerisnya Pak Haji. Ini masih banyak stand-stand yang bisa kita lihat. Kita langsung keliling-keliling saja. Stay terus bersama Lemirah teman-teman. Juliana Alma, inilah Zika Zakia dari Perisai di Bogor. Sehat. Alhamdulillah. Oke, ampura. Aduh. Tambah sabar aja. Oke, baru datang. Pak, doang Pak. Gue dong, alhamdulillah. Lemirah. Tabu sabara mungkin ya. Tapi tampil tabu sabara, mencak. Dajan tampil. Dajan tampil ya? Dajan. Sampai badai ya. Ini Wadama sama Wadidi udah sampai Tabu Sabara nyampe tadi, Pak. Nyampe di Tabu Sabara. Tabu Salapan ya. Nanti teman-teman kita akan lihat penampilan dari Saung Penca nih bersama Wadama sama Wadidi. Baik teman-teman, ini di samping saya alhamdulillah sudah ada orang tua saya nih, Ki Didih ya. Ki, ya. Datang sampai sini jam berapa gitu nih Ki? Tadi kita datang sekitar jam 9 pagi ya. Dari Saung Penca berangkat tadi jam 8 di Sikir. Alhamdulillah lancar sampai sini. Nah, dari Saung Penca turun berapa pasukan nih Ki? Sebenarnya kalau dari Saung Penca kita hanya mengikuti hanya 2 kategori ya. Tunggal remaja putra putri sama tunggal dewasa putri. Nah ini kita karena rasa saling sayang aja kepada tradisi dan budaya kita gitu. Jadi kalau diibaratkan gini,
Kalau yang mau ke Mekah biasanya satu orang, yang nganternya banyak. Jadi ini alhamdulillah Saung Penca juga begitu kepalanya keluar semuanya pada ikut. Gitu. Baik, nih teman-teman lagi-lagi Akidin ini membuktikan kecintaannya ya, wujud kecintaan Akidin terhadap budaya Sunda, terhadap pencaksilat dan ilmu warisan dari kesepuhan Wadidi ya Didi ya. Jadi Wadidi tidak hanya di kandang ya Pak ya. Iya. Jadi Wadidi ini juga kita keluar kandang. Ya, terutama kita juga memberikan support ya dan salut, angkat jempol dua tangan kita untuk panitia ya. Di zaman pandemi ini mereka bisa mengadakan salah satu festival pencaksilat tradisi yang mungkin dengan berbagai kendala ya, tapi inilah perjuangan ya, perjuangan para panitia. Mudah-mudahan perjuangan ini menjadi berkah ya, karena ini sejabar ini. Sejabar ya? Oh, sejabar ini. Jadi bukan hanya lokalan Bogor antara kota dan kabupaten, tapi ini sampai dari Garut, dari Bandung ya, juga dari Bekasi, ya. Semuanya ada, ada kan? Ya? Sukabumi semua ada ya. Ya Bogor, kota Bogor. Keren ya. Ya keren ya. Tuh tadi teman-teman info dari Wadidi, ternyata ini sejabar ya, perhelatan pencaksilat ini sejabar ya. Ya. Baik, nah di sini kita nanti akan lihat penampilan dari Saung Penca, yaitu anak-anak di bawah asuhan Wadidi teman-teman. Nanti kita lihat gerakan-gerakan yang sangat luar biasa dari anak-anak Saung Penca. Ki, ayo Ki, kita masak Ki untuk suksesnya acara ini. Ya. Ya baik teman-teman, itu tadi perjalanan kita mengikuti Festival Pencaksilat Kota Bogor ya. Alhamdulillah acaranya sangat ramai dan lancar sekali ya teman-teman. Itu tadi perjalanan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal sampai selesai. Dan mungkin ada dari teman-teman yang juga sedang bergabung dalam acara ini, langsung tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mempunyai tempat seputar informasi tempat-tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi, langsung tulis saja di kolom komentar. Atau teman-teman ingin membagikan pengalaman misteri, teman-teman bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Sebelum kami tutup, kami mohon support terus dukungan dan doa dari teman-teman. Yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, langsung tekan tombol like-nya teman-teman. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Kami pamit, mohon undur diri. Sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Salam legenda, misteri, dan sejarah Lemirah.